Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat bergabung kepada Ananda semua di channel Belajar IPA bersama Bu Eva. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kelas 9 semester 1 yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses pembelahan sel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alat-alat reproduksi pada manusia. Ibu ucapkan selamat belajar, walaupun pada saat ini kita belajar dari rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan kreativitas kamu dalam belajar. Oke, selamat belajar Anda semuanya. Ibu harapkan kamu dapat menyimaknya dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Oke, selamat mempelajari materi alat reproduksi pada manusia. Oke, kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Ibu rasa ini adalah materi yang sangat menarik dan mungkin sudah kamu tunggu-tunggu untuk mempelajarinya. Karena ini menyangkut bagian tubuh kita. Oke, Ibu ingatkan KD kita adalah KD 31, yaitu menghubungkan sistem reproduksi manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi khusus pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita lanjut. Ini dia, alat-alat reproduksi pada pria. Coba kamu perhatikan pada gambar. Ada dua gambar Ibu sajikan di sini. Gambar yang bagian kiri, ini, itu kita lihat dari arah samping. Sedangkan yang bagian kanan ini, jika kita lihat dari arah depan. Ya, kita langsung organ yang pertama. Ya, testis. Coba perhatikan bentuknya bulat telur. Kemudian coba lihat yang pandangan dari arah depan, berapa jumlahnya? Ini 1, 2. Iya, jumlahnya ada 2 testis. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah tempat dihasilkannya sel sperma atau spermatozoa. Juga tempat dihasilkannya hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Jadi bagi anak ibu yang laki-laki, tanda-tanda kelamin sekunder kamu seperti tumbuhnya kumis, atau membesarnya suara, atau membesarnya jakun, itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, kapan ini diproduksi? Apabila kamu sudah balik. Apa tanda balik? Ya, kamu mungkin pernah atau ada yang belum mengalami mimpi basah. Artinya mimpi kamu seolah-olah mimpi mengompol, tapi yang keluar bukan urin. Nah, cairan yang keluar itu adalah produksi sel sperma kamu yang pertama. Itu yang disebut dengan mimpi basah. Oke, alat yang kedua, skrotum. Skrotum ini merupakan kantong yang membungkus testis, tampak seperti lipatan-lipatan kulit. Gunanya atau fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis, agar suhu testis ini sesuai untuk produksi sel sperma. Nah, itu fungsi skrotum. Bagian berikutnya kita sebut dengan epididymis. Perhatikan letaknya di luar atau di belakang sel telur atau di permukaan sel telur. Lihat ini, ini dia epididymis. Panjangnya kira-kira 4 cm. Fungsinya berarti jumlahnya juga 2 ya, di testis kiri dan testis kanan. Nah,
Fungsinya adalah tempat dihasilkan ya, tempat menyimpan sel sperma sementara sebelum disalurkan nanti. Nah, disimpan di sini dulu, dimatangkan. Nah, apabila sudah matang, siap disalurkan ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Di vas deferens merupakan saluran sperma kelanjutan dari epididymis. Nah, saluran terakhir itu kita sebut dengan uretra, saluran terakhir. Jadi ada 3 saluran pada alat reproduksi pria ini. Yang pertama epididymis, kemudian vas deferens, dan terakhir uretra. Uretra ini merupakan pertemuan dari saluran dari kantong kemih yang menghasilkan urin dan saluran dari vas deferens yang mengangkut sel sperma. Dikeluarkan nanti melalui organ yang kita sebut dengan penis. Nah, penis ini adalah organ yang biasa kamu gunakan untuk mengeluarkan urin. Dan ternyata sel sperma, cairan sperma juga keluar melalui penis ini. Nah, jadi salurannya menyatu di dalam sebuah saluran yang kita sebut dengan uretra. Nah, selain saluran, maka alat reproduksi pria ini juga terdiri dari kelenjar. Seperti kamu ketahui, sel sperma ini dia perlu wadah atau cairan agar bisa bergerak. Maka ketiga bagian kelenjar inilah yang menghasilkan cairan sel sperma. Ya, ada vesicula seminalis yang menghasilkan cairan yang letaknya di belakang kantong kemih, menghasilkan cairan untuk perkembangan sperma. Ada kelenjar prostat yang bentuknya bulat seperti donat ini, fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper atau bulbo uretra yang menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat asam. Nah, semua cairan sperma ini akan membantu pengeluaran sel sperma melalui penis. Oke, nah itu bagian-bagian dari alat reproduksi pria. Nah, kalau kita simpulkan, bisa kita lihat di sini. Ada testis, sudah kita jelaskan tadi, epididymis, kemudian vas deferens, fungsinya, uretra, kelenjar prostat, vesicula seminalis, kelenjar Cooper. Nah, dari sini bisa kita pahami atau bisa kita simpulkan, organ reproduksi pria ini sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yang berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Dalam hal ini adalah testis. Kemudian saluran sperma. Ya, saluran sperma terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan yang ketiga adalah kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan sperma, yaitu prostat, vesicula seminalis, dan Cooper atau bulbo uretra. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap kamu paham dan bisa menambah wawasan kamu terhadap organ reproduksi yang ada pada tubuh kamu yang berjenis kelamin laki-laki. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan alat reproduksi pada wanita. Nah, sampai di sini dulu Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini tentang alat reproduksi pada pria. Ibu harap kamu bisa paham apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada perempuan. Terakhir, jangan lupa selalu jaga kesehatan,
lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena kita tahu virus COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Baiklah Ananda semuanya, sampai berjumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.